Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Dar Tutor. Oke, kali ini kita lanjutin lagi ya, belajar materi PK, pengetahuan kuantitatif. Nah, ini yang part 3 nih teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton yang part 1 dan part 2, teman-teman tonton dulu ya. Linknya udah aku taruh di kolom deskripsi. Ya udah, kalau gitu langsung aja ya teman-teman, kita coba bahas soal yang pertama. Yuk, langsung aja. Oke teman-teman, kita baca sama-sama ya soalnya. Titik P dan Q berturut-turut terletak pada rusuk AB dan AC kubus ABCD EFGH ya. Dengan PA banding PB 1:2, oke, dan PQ banding QB 1:1. Oke, jadi ini sepertinya soalnya ada salah ketik ya teman-teman, karena di sini kan disebut Q-nya itu kan terletak pada rusuk BC. Jadi ini harusnya BQ dengan QC, bukan QP ya. Jadi ini aku ralat ya teman-teman. Oke, karena nggak sesuai dengan info yang di sini ya. Jadi ini aku ganti C. Jadi BQ banding QC itu 1:1. Oke. Nah, kemudian manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar ya? Berdasarkan informasi di atas. Yang pertama, perbandingan volume limas ini PBQF dan volume kubus ABCDFGH itu 1:18 gitu kan. Nah, kemudian perbandingan luas segitiga PBQ dengan luas persegi ABCD 1:6. Kemudian PQ banding AC 1/2. Nah, gimana nih caranya teman-teman? Ya berarti kan kita mesti cek satu-satu ya, setiap pernyataan yang ada di sini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Oke. Perbandingan volume PBQF dan volume kubus ABCDFGH 1:18. Nah, gimana nih caranya? Kita coba sketsa dulu dah ya. Titik P dan Q ini ada di mana gitu ya. Jadi di sini kan titik P kan terletak pada rusuk AB. Nah, ini AB-nya di sini ya, teman-teman. Terus PA ya banding PB itu 1:2. Nah, berarti kan agak ke A sini ya, teman-teman, P-nya. Nah, P-nya di sini. Jadi PA banding PB itu 1:2 gitu kan. Jadi ya udah, kita biar gampang kita misalkan aja gitu ya. Anggaplah misalkan panjang rusuknya ini adalah 6 ya. Kita misalkan gitu teman-teman ya. Jadi panjang sisinya atau rusuknya itu 6. Jadi kalau PA banding PB itu 1:2 ya berarti kan ini AP-nya ini 2 ya, PB-nya 4. Kayak gini kan teman-teman. Nah, teman-teman bisa misalkan ya nggak harus 6, misalkan teman-teman misalkan 12, itu juga nggak apa-apa ya. Jadi intinya yang memudahkan teman-teman dalam menghitung gitu ya. Atau teman-teman nggak mau permisalan, ya udah teman-teman misalkan pakai variabel gitu, misalkan X, ya nggak apa-apa, berarti ini X, ini 2X, kayak gitu juga nggak apa-apa ya, terserah teman-teman. Nah, kemudian yang Q kan terletak pada BC, BQ banding QC 1:1 ya, berarti pas di tengah nih Q-nya ya. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau sisinya 6 berarti kan BQ-nya ini 3, QC-nya juga 3. Nah, kayak gitu teman-teman. Sekarang kita coba gambar limas PBQF ya. PBQF. Nah, F-nya kan di sini ya, berarti kira-kira gambarnya nanti kayak gini teman-teman ya. Seret ya. Kemudian gini, seret. Nah, gini ya. Jadi limasnya ini ya, PBQF. Jadi ini putus-putus ini teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba cari volume limas PBQF ya. Jadi volume limas gini aja ya teman-teman. Itu kan berarti sama dengan rumusnya gimana teman-teman? Sepertiga dikalikan luas alas ya, dikalikan tingginya. Nah, luas alasnya gimana? Nah, ini kan alasnya bentuknya segitiga siku-siku teman-teman. Siku-sikunya di B ya, siku-siku di B. Jadi ya udah, sepertiga dikali luas alasnya kan berarti ya setengah kali PB 4 ya, kali tingginya itu yang ini kan, yang BQ kan ya, itu di 3. Kemudian dikali tinggi limasnya itu ya BF ini teman-teman. Ya, karena
sisi FB ini kan tegak lurus dengan alas PBQ ini teman-teman. Oke. Jadi ini 6 ya, karena kita tadi misalkan S-nya 6. Oke. Loh Kak, emangnya boleh ya kalau kita langsung bikin permisalan kayak gini? Nah, boleh, karena ini yang ditanyakan adalah perbandingan gitu ya. Nah, kalau perbandingan, teman-teman misalin berapapun nanti hasilnya akan sama aja ya. Jadi ini strateginya kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coret nih. 3, 4 bagi 2, ini 2 kali 6 itu 12 ya. Nah, kalau volume kubusnya berapa? Volume kubusnya ya sisi pangkat 3 kan ya. Atau 6 pangkat 3 alias berapa? Alias 6 kali 6 36, 36 kali 6 216. Nah, sekarang kita hitung perbandingannya, benar nggak? Volume limas banding volume kubus berapa nih? Nah, berarti 12 banding 216 gitu ya. Nah, ini masing-masing kita bagi 12 ya. Nah, berarti ini 1, ini ya 18 teman-teman. Ya, betul ya. Oke, jadi yang nomor 1 ini benar ya teman-teman. Nah, sekarang yang nomor 2, perbandingan luas segitiga PBQ dengan luas persegi ABCD. Oke, ini aku geser dulu ya teman-teman. Kita kan udah dapet nih yang ini ya. Aku kecilin dulu, terus aku geser gini ya. Nah, sekarang kita cari luas segitiga PBQ. Ya, ini kan gampang ya teman-teman. Jadi setengah kali PB ya kan. Kemudian dikali BQ. Ya, berarti setengah dikali PB-nya 4, BQ-nya 3, ya kan? Jadi ini 6, teman-teman. Oke. Nah, sekarang teman-teman cari luas ABCD ya, ABCD. Berarti berapa? Setengah. Nggak usah setengah ya. Langsung aja sisi pangkat 2 karena dia kan alasnya kubus ya. Jadi 6 pangkat 2. Tadi kita misalkan S-nya 6 kan, teman-teman. Jadi 6 pangkat 2 berarti 36. Nah, kalau dibandingkan ya udah. Berarti perbandingannya luas ini ya, luas segitiga PBQ banding luas ABCD-nya ini berarti ya 6 banding 36 atau ya 1 banding 6. Ini juga betul ya, teman-teman. Nah, sekarang yang ketiga. Oke, ini aku kecilin lagi ya. Terus aku geser ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. PQ. PQ berarti cara nyarinya gimana, teman-teman? Ya, PQ itu kan ya berarti kita bisa pakai teorema Pythagoras ya, teman-teman. Berarti PB kuadrat ya. Kemudian ditambah BC kuadrat. Nah, kayak gini ya. Jadi PB-nya 4 kuadrat, PQ-nya 3 kuadrat. Jadi ini berapa? 16 tambah 9 ya, 25. Jadi ini 5. Oke. Nah, sekarang dibandingkan dengan AC. AC-nya kan ya kita bisa pakai teorema Pythagoras juga ya. Berarti akar AB kuadrat tambah BC kuadrat kan sama-sama 6 nih ya. Jadi 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berarti berapa ini, teman-teman? Iya, ini 6 kuadrat kali 2 atau 6 akar 2 ya. Jadi perbandingannya PQ banding AC ya itu sama dengan 5 banding 6 akar 2. Nah, cocok nggak dengan ini? Ya nggak cocok ya. Jadi yang ini salah. Jadi yang benar itu 1 dan 2 saja ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang ini nih. Oke, seperti itu ya caranya ya, teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman bisa memisalkan ini ya kalau pertanyaannya itu perbandingan gitu ya. Nah, teman-teman bisa misalkan 6, bisa misalkan 12 ya. Nanti hasilnya akan sama aja, atau teman-teman misalkan variabel juga nggak apa-apa, tapi hitungannya bakal rada ribet ya. Oke, seperti itu ya caranya ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Kita bahas soal yang berikutnya. Kita baca sama-sama yuk. Diketahui segitiga ABC dengan sudut B 30 derajat ya. Apakah segitiga ABC siku-siku? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya.
pernyataan satunya ini teman-teman, sudut A dikurangin sudut C sama dengan 20 derajat. Yang kedua, sudut C dikurangin sudut sudut C kurang dari sudut A ya. Nah, gimana nih? Nah, di sini teman-teman perlu hati-hati ya. Kita coba gambar dulu segitiganya. Jadi di sini misalkan aku punya segitiga ABC gitu ya, teman-teman. Misalkan seperti ini ya. Ini sketch saja. A, B, C. Kemudian sudut B-nya 30 derajat gitu kan. Nah, ya. Kemudian kita punya dua info ini. Ya kan? Nah, apakah info ini bisa digunakan untuk menentukan apakah segitiga ABC ini siku-siku atau enggak gitu, teman-teman. Ya. Nah, gimana nih caranya? Oke, biar gampang, biar enak, kita bikin permisalan dulu, teman-teman. Gitu ya. Misalkan anggaplah sudut A-nya ini adalah X ya. Nah, berarti sudut C-nya berapa nih, teman-teman? Teman-teman masih ingat nggak jumlah sudut dalam segitiga? Ayo, berapa? Ya, 180 kan? Ya, berarti sudut C ini sama dengan berapa? Sama dengan ya 180 dikurangin X ya, dikurangin 30. Berarti ini 150 dikurangin X. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita lihat informasi yang pertama. Sudut A dikurangin sudut C 20 derajat. Sudut A-nya tadi berapa? Sudut A-nya kan X ya. Jadi ini lanjutannya ya teman-teman. Jadi ini X dikurangin sudut C-nya itu 150 min X. Nah, ini sama dengan 20. Nah, dari sini kan sebenarnya nanti kita bisa dapat ininya kan teman-teman. Kita bisa dapat nilai X-nya ya. Jadi ini nanti X min 150 ya. Min sama plus min sama minus plus. Nah, sama dengan 20. Atau 2X-nya sama dengan 170. Berarti X-nya berapa nih teman-teman? Iya, 85 ya. Oke, jadi sudut A-nya 85 ya kan? Ini 85. Nah, sudut C-nya 150 dikurangin 85. Berarti berapa teman-teman? Ya, ini 150 dikurangin 85. Nah, ini 5. Oke, tinggal 4, 65 ya. Nah, jadi sebenarnya dengan informasi satu ini aja kita udah bisa menentukan ya. Apakah segitiga ABC-nya ini siku-siku atau enggak ya. Jawabannya adalah enggak, karena enggak ada yang sudutnya 90 derajat gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman enggak perlu sampai ngitung ini, sebenarnya juga enggak apa-apa gitu ya. Ya, jadi kalau dari sini aja teman-teman udah kelihatan ini X-nya bisa ketemu, ya berarti semua sudutnya bisa ketemu dong. Artinya kita bisa menentukan segitiganya ini bakal siku-siku atau enggak. Ya. Nah, jadi satu aja sebenarnya bisa teman-teman. Nah, sekarang kita cek yang nomor 2. Kalau infonya cuma sudut C kurang dari sudut A, bisa nggak kita menentukan kedua sudut ini, A sama C? Ya, nggak bisa ya, teman-teman. Jadi, jawabannya yang mana nih? Yang A kita lihat pernyataan satu aja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Ini benar ya, teman-teman? Nah, jadi kayak gitu. Jadi jawabannya yang A. Jadi teman-teman cek dulu yang pertama, bisa apa enggak. Kalau bisa teman-teman cek yang kedua. Kalau yang kedua nggak bisa langsung yang A. Tapi kalau yang kedua ternyata sendirian aja bisa, nah berarti nanti jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya itu yang D ini ya. Kalau misalkan satu nggak bisa, dua nggak bisa, tapi kalau digabung bisa, nah berarti yang mana kalau kayak gitu? Nah, yang C gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman sesuaikan dengan opsinya yang ada di sini. Oke, seperti itu ya caranya ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya ya.